Film ini dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Arasi dan Rio. Malam itu, mereka terlihat makan bersama sambil menikmati hidangan. Mereka ngobrol tentang rencana untuk memiliki buah hati. Karena sejak mereka menikah sampai saat ini, belum juga memiliki momongan. Namun di tengah-tengah perbincangan itu, tiba-tiba ada yang datang ke rumahnya. Rio sudah menduga bahwa itu adalah ayahnya, melainkan mertua Arasi. Rio berusaha menyambutnya. Namun dalam hati, dia sangat keberatan atas kehadirannya. Dia tampak begitu kumel dan lusuh seperti gelandangan. Rio sangat kesal karena melihat ayahnya seorang pengangguran. Apalagi dia juga seorang pemabuk. Namun di sisi lain sebaliknya, Arasi justru merasa prihatin dan iba melihat keadaan ayah Rio seperti itu. Dia merasa ayah Rio ini membutuhkan pertolongan. Ketika itu, ayah Rio terlihat kagum dengan Arasi. Istri Rio yang cantik, memukau serta nampak baik hati. Ayah Rio pun memuji Arasi di depan Rio. Namun Rio yang masih kesal dengan sikap ayahnya yang tidak pernah berubah sejak dulu. Dia menyuruhnya pulang dan melarangnya masuk ke dalam rumah. Dengan paksa, Rio pun mendorong ayahnya keluar. Arasi yang melihat kejadian itu, dia merasa tidak tega dan kasihan. Setelah Rio masuk ke dalam, diam-diam Arasi yang merasa kasihan. Dia memberikan sejumlah uang kepada ayah Rio yang sedang duduk di luar rumah. Bukannya terima kasih, ayah Rio malah memasang wajah licik, seakan memiliki rencana yang kurang baik terhadap Arasi. Kemudian di keesokan paginya, ketika Arasi sedang menyapu dan membersihkan halaman rumah, dia merasa terkejut setelah melihat ada tumpukan terpal yang sepertinya dijadikan tempat tidur. Ketika Arasi membukanya, ternyata ada ayah Rio yang semalaman tidur di tempat tersebut. Melihat hal itu, Arasi pun membuka terpal dan membangunkan ayah Rio. Karena merasa kasihan, Arasi diam-diam memberanikan diri untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah. Sebagai menantu yang baik, dia menyiapkan makanan untuk ayah mertua. Dia terlihat seperti orang kelaparan dan kehausan. Dengan cepat dan rakus semua makanan pun habis seketika. Bukannya berterima kasih, lagi-lagi ayah Rio malah bersikap seperti seorang raja yang ingin selalu dilayani dengan baik oleh Arasi. Setelah selesai dia pergi begitu saja. Namun Arasi mencegahnya. Dia menawarkan untuk mandi dan membersihkan diri terlebih dahulu. Mengingat kondisi ayah Rio yang sangat kotor, Arasi juga menawarkan untuk mencuci dan mengeringkan pakaiannya. Tentu kesempatan itu pun tak mau dia lewatkan. Dengan memasang wajah bengis, ayah Rio akhirnya menerima tawaran tersebut. Ketika ayah Rio sedang mandi, Arasi datang membawa pakaian bersih ke depan kamar mandi dan memberitahukan bahwa Arasi telah menyiapkan pakaian bersih untuknya. Setelah mandi, bukannya berterima kasih, ayah Rio malah keluar dari kamar mandi dalam keadaan tidak sopan, serta menunjukkan terongnya yang sangat besar. Tentu hal itu membuat Arasi sangat terkejut. Dia merasa malu dan memalingkan mukanya. Namun ayah Rio yang terlihat sangat bengis. Dia justru tidak tahu malu. Dia terus menunjukkan hal itu kepadanya. Arasi yang merasa bahwa itu tidaklah sopan. Dia sempat menegurnya. Namun ayah Rio tidak peduli. Dia justru merasa percaya diri dengan tindakannya yang sangat tidak pantas. Arasi yang merasa jengkel akhirnya pergi meninggalkannya. Kemudian di sore harinya, saat Arasi sedang menyiapkan hidangan makan malam,
Dia teringat kembali atas perilaku ayah Rio yang tidak senonoh. Dalam diamnya Arasi dia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Arasi pun mulai gelisah dan ingin melakukannya dengan tangannya sendiri. Namun selang beberapa saat, hal itu pun terjadi. Dia melakukan senam 5 jari. Tapi sialnya, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan ayah Rio, yang secara diam-diam masih ke dalam rumahnya. Arasi pun malu dan berusaha menjauh darinya. Namun ayah Rio yang sangat licik, dia malah memarahi Arasi dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan tak hanya itu, dia juga sempat mengancam akan mendekatinya lagi. Di tengah-tengah situasi yang memanas itu, tiba-tiba mereka dihalau oleh suara Rio yang baru saja pulang kerja. Arasi pun panik dan segera menarik ayah Rio untuk kabur keluar rumah. Kemudian malam harinya, Arasi dan Rio menjalankan rutinitas mereka dengan main-main bersama. Namun tanpa mereka sadari, aktivitas mereka diintip oleh ayah Rio dari depan pintu kamar. Dan lagi-lagi dia memasang wajah yang sangat bengis, seakan memiliki rencana yang buruk. Setelah selesai, Arasi keluar kamar niat hati hendak mengambil minum. Namun tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan ayah Rio. Dia mencoba mendekatinya dan mengatakan bahwa dirinya lebih hebat daripada Rio. Dia bisa memberikan pengalaman yang belum pernah Arasi rasakan. Dan tak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa dirinya sangat pandai dan ingin melakukan sesuatu dengan Arasi. Awalnya dia menolak, namun perlahan-lahan ayah Rio berhasil merayu dan main-main bersama hingga larut malam. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.